Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya teman-teman kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Semoga apa yang akan kalian tonton ke depannya bermanfaat untuk kalian. Perkenalkan, aku Faizatul Maufiroh dengan NIM 22101030021 dari kelas Ekonomi Syariah Angkatan 22 Institut Agama Islam Tazkiyah. Hari ini aku izin membahas mengenai maqasid syariah dalam sholat, khususnya manfaatnya bagi kehidupan, baik secara spiritual maupun kesehatan. Tapi sebelumnya, mari kita pemanasan terlebih dahulu, yaitu apa sih maqasid syariah itu? Secara sederhana, maqasid itu adalah jamak dari lafadz maksudun, yakni tujuan. Jadi arti maqasid itu adalah tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syariah. Atau secara sederhana dapat dilihat di slide, maqasid syariah adalah tujuan atau hikmah yang hendak dicapai melalui penerapan syariat Islam. Menurut Imam Asy-Syatibi sendiri, tujuan utama dari maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, yaitu menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwasanya hukum-hukum syariah, ya ini hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah, itu bukan semata-mata untuk bukti bahwa kita menghamba kepadanya, tapi juga ada hikmah-hikmah atau tujuan atau kemaslahatan yang telah Allah sisipkan di dalamnya. Hanya saja mungkin dari kita belum mengetahui apa sih tujuan dari Allah mensyariatkan hukum tersebut. Maka di sini saya izin menjelaskan mengenai apa sih tujuan Allah mensyariatkan sholat ini, apa hikmah Allah mensyariatkan sholat itu kepada kita. Yaitu bisa dilihat hikmah kesehatan dalam sholat, ternyata teman-teman sholat itu bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga bisa menjadi terapi kesehatan, yaitu salah satunya gerakan sholat dan manfaat kesehatan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya sholat ini terdiri dari beberapa gerakan, dan gerakan ini ternyata bukan hanya sekedar gerakan, tapi ada hikmah kesehatannya. Salah satu contohnya adalah ketika kita melakukan takbiratul ihram, yaitu ketika kita mengangkat kedua tangan setinggi bahu sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ternyata ada loh manfaat kesehatannya. Apa itu? Yaitu ketika kita mengangkat tangan, otot dada ini mengembang hingga membantu paru-paru untuk menerima oksigen secara maksimal. Selain itu juga meningkatkan aliran oksigen ke otak yang mendukung fungsi kognitif dan relaksasi tubuh, lalu membantu organ jantung bekerja lebih efisien karena ruang rongga dada terasa lebih luas ketika kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dan juga dalam gerakan-gerakan yang lainnya, contohnya seperti ketika kita ruku, yaitu membungkukkan badan hingga punggung sejajar dengan lantai dan tangan bertumpu pada lutut. Ketika ruku ini ada manfaat kesehatannya, yaitu merelaksasikan tulang belakang dan memperbaiki postur tubuh, menstimulasi saraf tulang belakang yang mempengaruhi organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan usus, serta melancarkan aliran darah ke kepala dan membantu meningkatkan konsentrasi. Masya Allah, ternyata banyak loh gerakan-gerakan dalam sholat yang memberikan manfaat kesehatan dan gak bisa aku jelaskan di dalam video ini. Mungkin kalian bisa menyimaknya di jurnal yang bakalan aku kasih di deskripsinya. Lalu yang kedua adalah hubungan sholat dengan sistem saraf. Ternyata gerakan sholat ini menstimulasi simpul-simpul saraf utama di tubuh seperti saraf tulang belakang, relaksasi selama ruku dan sujud dapat membantu menjaga fungsi organ internal, lalu juga ada saraf otak
Jadi, ketika kita sujud, itu memberikan suplai oksigen yang maksimal ke otak yang mendukung fungsi memori dan konsentrasi. Jadi, banyak-banyakin sujudnya, banyak-banyakin sholatnya, insya Allah semakin banyak sujud kita, semakin cerdas pula kita ke depannya. Lalu yang ketiga yaitu hubungan sholat sebagai terapi mental dan emosional. Jadi sholat ini juga memiliki manfaat besar untuk kesehatan mental kita. Salah satu contohnya adalah mengurangi stres. Yaitu ketika kita sholat, kekhusyuan dalam sholat ini membantu menenangkan pikiran dan mengurangi hormon stres. Jadi ketika kita sholat, kita meninggalkan semua hal yang mengganggu otak kita khusyuk menghadap pada suatu hal itu dapat menenangkan pikiran kita dan mengurangi hormon stres kita ternyata. Dan juga bisa menumbuhkan ketenangan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi zikir dan doa dalam sholat ini memperkuat hubungan spiritual kita hingga menciptakan rasa damai batin. Seringkali ketika kita udah ngerasa gelisah banget dengan dunia ini, lalu ketika kita melakukan sholat, kadang-kadang tiba-tiba langsung plong, langsung tenang. Padahal yang kita lakukan adalah sholat, bukan curhat di media sosial, tapi dapat menumbuhkan ketenangan. Itu adalah keajaibannya sholat dan juga dapat meningkatkan fokus. Karena apa? Karena setiap gerakan dalam sholat ini melatih konsentrasi yang bermanfaat bagi stabilitas emosi. Dan apabila dilihat dari maqasid syariah sendiri, ternyata tujuan-tujuan disyariatnya sholat itu memenuhi tujuan utama maqasid syariah, yaitu yang pertama adalah hifdzun nafas. Karena apa? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya inna sholata tanha anil fasyai wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Seringkali ketika kita merasa kita sudah lalai terhadap sholat, kadang diri ini lebih gampang untuk futur, lebih gampang untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena tidak ada sholat itu yang mencegah kita dari perbuatan buruk dan perbuatan mungkar. Lalu ada maqasid yang lainnya yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Karena telah dijelaskan bahwasanya as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamat dina, wa man tarakaha faqad hadamat dina. Ini adalah hadis Rasulullah di mana beliau menjelaskan bahwasanya sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama saja ia merobohkan agama. Bagaimana bisa? Mungkin kalian bisa merasakan ketika kalian melaksanakan sholat, kalian akan ke-trigger untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya seperti itu. Jadi sholat ini adalah tiangnya agama. Ketika tiang itu sudah kokoh, maka tentunya agama yang dibangun di atasnya, agama yang dibangun dengan bersandar kepadanya itu juga akan kuat. Dengan tanpa sholat, agama kita akan lemah seperti itu. Maka kesimpulan yang bisa kita berikan adalah sholat ini merupakan ibadah yang mengandung hikmah mendalam, yaitu menjaga kesehatan fisik melalui gerakan, menjaga kesehatan spiritual melalui khusyuan, dan juga memenuhi tujuan maqasid syariah, yaitu memelihara jiwa dan memelihara agama. Mari kita renungkan surat Ibrahim ayat 40 yang menjelaskan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, Tuhanku, jadikan aku sebagai orang yang rutin mendirikan sholat dan juga keturunanku. Ya Allah, Tuhanku, terimalah doaku ini. Jadi semoga kita bisa mengamalkan doa ini, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim juga, agar kita dan keturunan kita menjadi muqayyimas sholah dan tidak akan menjadi tarikus sholah, orang-orang yang meninggalkan sholat. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.